Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ridho Hafiz. Saya berasal dari STT Terpadu Nurul Fikri, kelas TI 07, angkatan 2020, kelas weekend. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah tugas tentang pertemuan 8, di mana ini adalah sebuah tugas materi ethical hacking, mata kuliah ethical hacking. Mengenai sebuah sistem hacking pada sistem yang vulnerability. Yang saya hormati Bapak Henry Sabtono, Sarjana Sains Magister Komputer selaku dosen mata kuliah peminatan ethical hacking atau mata kuliah peminatan ethical hacking ya. Oke, langsung saja eh, kita akan melakukan suatu hacking system pada sistem yang vulnerability. Sebelumnya kita akan mendefinisikan tentang teorinya. Nah, di sini menggunakan suatu Metasploit, menggunakan sebuah tools Metasploit framework, di mana inilah sebuah penetration tool yang cukup powerful untuk melakukan sebuah penetrasi ke dalam sebuah sistem. Metasploit termasuk sebuah framework penetrasi jaringan komputer yang free dan open source. Nah, fungsi dasarnya ini itulah untuk memunculkan suatu modul, membiarkan pengguna untuk mengkonfigurasi modul exploit dan mencoba pada target yang dituju. Nah, Metasploit framework ini juga menggunakan sebuah bahasa pemrograman Ruby. Nah, jadi kan exploit ini merupakan software yang berfungsi untuk memanfaatkan kelemahan pada software korban. Jadi setelah berhasil mengeksploitasi exploit tersebut, melakukan suatu payload ke dalam memori korban. Langsung saja kita akan menjalankannya atau melakukan percobaan. Jadi kan Metasploit inilah suatu kerangka kerja keamanan yang dilengkapi dengan banyak alat untuk mengeksploitasi dan menguji sistem. Nah, di sini targetnya nih sudah ada nih, yaitu Metasploitable 2S. Exploitable 2S yang sudah saya install di dalam VirtualBox. Ini Metasploitable 2. Ya, berjalan di 192.168.0105. Dicek ini. Sebelumnya, terlebih dahulu untuk mendownload Metasploitable 2, biasanya ini filenya ini berbasis zip. Nah, nantinya kita ekstrak tersebut, setelah mendownload kita ekstrak file tersebut, lalu kita create baru di VirtualBox. Nah, nanti untuk create new virtual machine itu ada import. Nah, kita import yang hasil tadi sudah diekstrak dari Metasploitable atau file yang tadi setelah kita download Metasploitable-nya. Langsung saja. Ini menggunakan MS Console. Pertama, kita sudah menggunakan MSF Console, lalu kita membuat sebuah workspace. Saya sebelumnya sudah kita akan membuat workspace sistem, lalu kita mengecek DB status. Kita sudah terkoneksi dengan menggunakan PostgreSQL. Lalu cek hostnya. Di sini kita belum terhubung karena belum melakukan suatu scan pada host yang kita tuju. Nah, makanya selanjutnya kita akan melakukan suatu scan. Nah, menjalankan db nmap yang alamat yang ingin dituju, 192.168.0105. DB nmap yang kita tuju atau suatu server yang mau kita cek, mau kita lakukan scanning apakah ada sesuatu yang kelemahan pada sistem server tersebut atau tidak. Kita tunggu prosesnya. Memang agak lumayan lama dalam proses tersebut.
Kita cek nih. Ada sebuah port 21 yang open, lalu OpenSSH juga, Telnet, lalu SMTP. Nah, ini banyak sekali servis-servis yang open pada sebuah alamat server yang kita tuju. Ada NetBIOS SSN, NetBIOS dan yang berjalan di port 445, exec, terus login, TCP wordpad, lalu ada Java DSRI, ada Bainsel, ada NFS dan FTP dan MySQL. Jika kita sudah melakukan suatu DBMF, nah kita mau mencoba menjalankan satu sel karena ada sebuah port yang terbuka, yakni sel bind yang di 1524. Tab telnet 210801054. Nah, sudah terhubung karena ini terbuka atau ada port yang terbuka tidak di secure. Jika sudah, kita akan melihat suatu vulnerability pada suatu service FTP, yakni versi 2.34 menggunakan aplikasi VS FTPD, service CFTP. Dan ini kita setelah dia ada suatu backdoor pada port yang berjalan di 6200 open nih. Oke, oleh sebab itu kita akan mencobanya. Kita bisa menjalankan suatu search. Nah, search ini bisa melihat beberapa modul. Misalnya search-nya ini ke VS FTPD. Nah, bisa dilihat ini suatu modul yang memiliki suatu rank ini sangat tinggi karena sudah excellent ya. Deskripsinya kita sudah tahu, VS FTPD versi 2.34 backdoor command execution. Nah, jika sudah kita bisa melihat info untuk lebih detail. Nah, bisa menjalankan sebuah command info. Nah, ini info yang detail. Nah, karena bisa dilihat basic option-nya ini error host, ini belum diisi, nantinya kita akan mengisikan sebuah alamat tujuan yang mau kita lakukan suatu hacking menggunakan Metasploit ini. Dan ada juga kan sebuah service bind atau DSC bind, ini sebuah DNS nih, yang juga vulnerability. Bisa kita cek menggunakan search kutip bind. Ini sudah nih modul-modul yang mengalami sebuah vulnerability cukup tinggi. Jika sudah, kita bisa melihat host. Kita sudah terhubung ke dalam alamat yang dituju nih. Lalu kita jalankan service. Nah, beberapa service yang open ini sudah terdapat pada alamat yang dituju. Nah, maksudnya si server ini yang 105 ini dia mempunyai service yang cukup rentan atau terbuka. Ada FTP, SSH, Telnet, SMTP, domain, HTTPD, RPC bind, NetBIOS, DSSN, port 139 maupun port 445, ada exec, login, TCP wordpad, ada Java DSRMI, Bainsel, dan ada NFS, ada FTP, ada MySQL, PSQL, PNC, XXX, 11, ERC, ada AJP, dan maupun ada HTTP.
Kita bisa melihat yang search FTPD. Oh, sebelumnya kita terlebih dahulu untuk menggunakan use all search. Terhubung dulu untuk masuk ke dalam modul tersebut. Dan nah, ini kita sudah masuk nih. Kita bisa melihat yang mau kita Metasploit ini adalah service si FTP. Itu VS FTPD nama aplikasinya. Search SFTPD. Ini sudah di deskripsi nih, ada backdoor nih di versi 2.34. Packingnya excellent nih. Disclosure date ini 2011 bulan 7 tanggal 3. Exploit VS FTPD. Kita bisa jalanin show info nih. Oh, untuk lebih detailnya nih. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan airhost. Di sini kita akan menjalankan ke alamat yang dituju adalah 192.168.0105. Bagaimana jalannya? Bagaimana cara untuk menjalankannya? Ini kita bisa mengetik set airhost 192.168.0105. Nah, lalu setelah itu kita run. Nah, nanti kan akan ada output jika berhasil tuh open. Berikut kelima cobaran. Nah, ini sudah berhasil nih. Nah, sebelumnya error karena apa? Karena ini sudah pernah menjalankan suatu airhost pada alamat tersebut. Nah, jika ingin apa tuh mau merubahnya lagi, kita rubah dulu ke 106. Nah, lalu balik lagi ke 105. Nah, setelah itu, ini kan termasuk kita sudah berhasil kita sebagai hacker, melakukan suatu hacker ke dalam suatu sistem. Nah, menggunakan Metasploit ini. Kita akan mencoba sebuah atau membuat sebuah file. Saya misalkan touch tmp.txt. Nah, ini sudah nih tmp. Nah, sudah berhasil nih, kita sudah membuatnya nih. Lalu kita mau melihat sebuah password ya, get etc di shadow. Nah, ini bisa kita lakukan atau menghack suatu passwordnya, bisa mengubahnya nantinya. Jika sudah berhasil, nah selanjutnya kita akan mau melihat detailnya. Jadi itu mau memastikan apakah benar-benar sudah melakukan suatu Metasploit atau tidak. Nah, kita login terlebih dahulu. SSH admin 105 SF admin. Kita cek di TMP. Nah, ini sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil melakukan suatu Metasploit. Sudah berhasil nih kita nih. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan suatu Metasploit pada suatu sistem yang dimana
target kita yaitu adalah, Metasploit Table 2. Ini, eee, kita berfokus untuk mencari sebuah informasi dari sebuah server tujuan tersebut. Jadi, kesimpulan yang saya ambil itu Metasploit itu seperti pisau yang pisau tentara Swiss yang memiliki banyak fungsi. Jadi saya harap, jika, eee, melakukan suatu tutorial tersebut tanpa Metasploit, eee, berguna. Jadi, eee, kita bisa mempelajari hal-hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat kekurangan dalam menyajikan suatu presentasi, mohon untuk dimaklumi, karena saya juga masih kapan dalam belajar untuk, eee, ethical hacking. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, eee, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.